ya. DX per DT sama dengan AX min BX, ya. Ini ya. Nah, di sini eh, perhatikan yang disebut dengan variabel itu yang X-nya sekali lagi. Ya, yang XY ini disebut variabel. DY per DT min CY per DXY. Nah, itu XY-nya itu disebut dengan variabel. A, B, C, D itu disebut dengan parameter. Nah, penondimensialan ini itu sebetulnya tujuannya untuk apa? Nanti di sini akan dibentuk parameter baru, sehingga nanti parameter-parameter itu bisa kita hilangkan gitu ya, menjadi satu parameter baru. Kita hilangkan, misalnya nanti AB-nya misalkan atau apa tidak ada, tetapi nanti di sini kita bisa lebih menyederhanakan parameter itu. Misalnya hanya muncul satu parameter, misalnya dari 4 parameter kita menjadikan satu parameter, artinya yang semula jadi dimensinya apa lebih dari satu gitu ya, parameternya lebih dari satu, nanti misalnya akan menjadi satu parameter saja. Intinya seperti itu. Tentu di dalam kita menyelesaikan jika ini satu sistem yang besar, nah biasanya ini juga sangat bermanfaat ketika kita menggunakan metode numeriknya nanti gitu, penyelesaiannya dengan menggunakan software tentu akan lebih menyederhanakan penyelesaiannya. Intinya tujuannya itu ya. Nah, perhatikan sekarang sistem ini ya. Sistem persamaan diferensial ini. Nah, ini eh, AX min BXY. Yang satunya di situ DY per DT-nya min CY plus DXY gitu ya. Ini mulai ini tidak apa show aja karena nggak bisa bergerak ini ya. Oke. Nah, nah dari sini, nah ini ya. Nah, solusinya yang kalau misalkan dari sistem tadi itu, misalkan kita diminta untuk melakukan dimensional gitu ya. Nah, misalnya peubah baru tanpa dimensi, masing-masing itu adalah misalnya kita misalkan di sini ya, X untuk ininya ya, untuk peubah itu kan variabel. Untuk variabelnya dulu, misalnya di situ variabelnya kita ganti X bar dan Y bar gitu ya. Dengan X bar itu misalnya sama dengan eh, X bar dikali dengan X topi. Y sama dengan Y bar dikali dengan Y topi. Dan T-nya juga demikian. T bar dikali dengan T topi. Misalnya seperti itu. Dengan X bar, Y bar, dan T bar adalah peubah tanpa dimensi, ya. Ini misalnya peubahnya nanti ini jadi nggak tanpa dimensi gitu nanti. Dan eh, Y topi, X topi, dan T topi adalah merupakan nanti sebagai faktor pengalinya. Nah, ini yang topi-topi ini faktor pengali. Yang bar ini menjadi peubah yang tanpa dimensi. Peubah yang tanpa dimensi itu artinya apa? Yang parameternya nanti betul-betul bisa direduksi gitu ya. Yang semula A, B, C, D nanti cuma jadi misalnya A saja, atau mungkin B saja, C saja, atau mungkin D saja. Kan bisa direduksi dari 4 menjadi satu. Misalkan seperti itu ya. Nah, substitusi variabel baru ke persamaan sebelumnya yang tadi ya. Nah, itu tadi ini kan dimisalkan tadi kan di sini dx per dt ya. Nah, x-nya itu diganti dengan yang ini, x bar dikali dengan x topi gitu. Nah, kemudian kalau yang di sini kan dt gitu ya, t-nya juga langsung kita gantikan dengan yang ini. T bar dikali dengan T topi. Tadi kan AX min BXY ya. Nah, ini kita masukkan saja. X-nya berarti kita masukkan yang X bar X topi. Kemudian Y-nya kita masukkan Y bar min Y topi. Gitu. Demikian pula yang untuk DY per DT. Y-nya kita masukkan Y bar min Y topi. T-nya kita masukkan T bar
dikali dengan T topi gitu ya. Nah, ini kan tadi di sini kan untuk persamaannya sendiri kan min CY plus DXY gitu ya. Kita masukkan di sini. Y, ya, Y bar, Y topi, X bar, X topi, kemudian Y bar, Y topi kita masukkan di sini. Nah, jadilah persamaan seperti ini. Nah, selanjutnya dari persamaan ini, nah, kalikan kedua ruas model. Nah, model yang ini ya, model yang ini ya. Kalikan kedua ruas masing-masing dengan T topi per X topi dan T topi per Y topi sehingga diperoleh, nah ini ya dikalikan dengan itu, nah sehingga diperoleh di sini eh, DX bar per DT, karena di sini yang topi-topi kan ini kan sebetulnya tadi kan X bar kali X topi ya, di sini juga demikian T bar kali T topi gitu. Nah, di sini kemudian kita kalikan semuanya dengan ini. Nah, sama dengan A X bar T topi min B X T topi Y Y bar Y topi. Demikian pula yang DY bar per DT sama dengan min C ya Y bar T topi plus DX bar X topi Y bar T topi jadinya. Jadi kita kalikan ya kedua ruasnya ini gitu ya. Masing-masing dengan intinya T topi per eh, X topi. Ini juga kita kalikan dengan T topi per Y topi, intinya seperti itu. Kalau kita kalikan kan sebetulnya jadi ini ya, gitu. Nah, jadi ini, gitu. Nah, nanti Anda bisa telusuri lah sendiri ya. Untuk mengalihkan ini kan gampang aja, kita kalikan aja dengan ini, gitu. Nanti Anda cek lagi. Nah, selanjutnya pilih masing-masing. T topi misalnya di sini sama dengan seper A. Kemudian Y topi sama dengan A per B. Misalkan kita pilih itu. Untuk menggiring agar nanti apa? Agar nanti dimensi dari parameternya itu hilang gitu. Nah, berarti kan kalau misalkan ini kita kalikan dengan, dan ini pemilihannya ini bebas tentunya, bebas sesuai dengan apa? Sesuai dengan persamaan diferensialnya. Anda pokoknya memodifikasi itu gitu, mencari sekiranya ini nanti bisa mereduksi parameternya seperti itu. Nah, misalnya di sini T topinya itu kita gantikan dengan seper A. Kemudian Y topi kita gantikan dengan A per B. Nah, sehingga kalau ini kita masukkan nilai ini di T bar, di T topi dan Y topi gitu ya, itu akan jadi ini. Nah, akan jadi DX bar per DT bar sama dengan di sini X bar min X bar Y bar gitu ya. Nah, kemudian DY bar per DT sama dengan min C per A Y bar plus D per A X bar kemudian X topi Y gitu. Kita masukkan saja di sini ya untuk menggantikan yang topi-topi ini. Nah, itu kalau kita gantikan kan ini hasilnya. Intinya seperti itu. Nah, kemudian dengan memilih misalnya di sini untuk X topinya itu sama dengan A per D, dan kemudian untuk ini tadi kan alfa ya, untuk alfa misalnya alfa kita sebut satu eh, kita definisikan satu parameter gitu ya, namanya alfa gitu. Alfanya itu C per A. Maka diperoleh model tanpa dimensi, perhatikan di sini dx bar per dt bar sama dengan x bar min eh, x bar y bar. Kemudian dy bar per dt bar sama dengan min alfa Y bar plus X bar Y bar. Nah, perhatikan di sini. Yang semula persamaannya itu kan tadi DX per DT. Kemudian di sini AX min BXY. Kan sebelumnya seperti itu. Kemudian DY per DT sama dengan
Nah, itu tadi kan sama dengan C min CY plus D X bar Y bar. Bukan plus ini min C Y plus D X DXY gitu ya. Nah, ini jadi hanya muncul min alfa. Jadi hanya alfa saja di sini sebagai parameternya. Yang semula ada A, B, C, D, sekarang intinya itu jadi alfa saja dengan cara mereduksi ini tadi. Dengan mengumpamakan, misalkan ini tadi, intinya itu diumpamakan signya ini tadi. Kemudian setelah itu diselesaikan, kita tinggal memasukkan saja. Kemudian diumpamakan lagi, misalnya masing-masingnya dikalikan dengan ini, diumpamakan lagi misalnya dengan ini. Nah, intinya untuk menuju kemana? Untuk menuju ke sini nih, ya, gitu. Jadi ini sudah yang semula parameternya 4, parameternya hanya satu yang muncul. Nah, nah di sini kemudian kalau misalkan kita selesaikan, tentu ini kan lebih sederhana kalau kita menyelesaikan yang ini daripada menyelesaikan yang sebelumnya tadi, gitu ya. Nah, kemudian ini kestabilan Rutherford ini saya kira sudah ini ya, sudah pernah ditugaskan di TRO kalau nggak salah ya. Nah, itu karena memang bersesuaian nanti berarti mahasiswa kan waktu itu kayaknya sudah presentasi juga untuk kestabilan Rutherford ya. Tapi nanti ini kita akan gunakan juga di sistem dinamik gitu ya. Nah, kemudian analisis sensitivitas, ada analisis sensitivitas ya. Nah, umumnya nilai parameter pada model matematika tidak dapat dipastikan disebabkan ketiadaan data atau ketersediaan data itu tidak lengkap biasanya ya. Karena kalau apapun itu, kalau di sistem dinamik, setelah kita membentuk model sistem dinamiknya, gitu ya. Nah, biasanya model itu baru kita bisa analisa ketika apa? Ketika kita bisa memasukkan parameter atau nilai variabelnya gitu. Baru nanti kita bisa menggambarkan seperti apa sih bentuk dari perilakunya gitu ya. Nah, umumnya nilai parameter pada model itu eh, tidak dapat dipastikan disebabkan ketiadaan data. Nah, kadang-kadang ini ya permasalahan di kita itu nggak ada datanya. Nah, kadang-kadang. Oleh karena itu penting dilakukan analisis sensitivitas untuk mengidentifikasi parameter yang paling berpengaruh pada model gitu ya. Nanti dengan analisis sensitivitas kita tahu. Nah, sebetulnya parameter apa sih yang harus kita perhatikan? Parameter mana sih yang memberikan pengaruh positif, parameter mana yang memberikan pengaruh yang negatif, gitu ya. Nah, analisis sensitivitas dibedakan menjadi dua macam. Ada analisis sensitivitas lokal dan analisis sensitivitas global. Nah, analisis sensitivitas lokal dilakukan dengan melakukan eksplorasi nilai dari satu atau dua parameter secara bersama dan nilai parameter lainnya tetap atau konstan. Kalau lokal itu tidak seluruh parameter. Misalnya di situ kita ada 4 parameter, anggaplah A, B, C, D misalnya. Kalau analisis sensitivitas lokal, itu yang kita perhatikan misalnya yang kita coba lakukan analisa misalnya atau kita berikan perubahan misalnya hanya di dua parameter A saja misalnya atau satu parameter saja parameter A saja. Nah, itu analisis sensitivitas lokal. Nah, kalau misalnya keseluruhnya itu biasanya nah seluruhnya kita lakukan perubahan-perubahan nilai gitu ya. Namanya sensitivitas itu sebetulnya dengan mengubah nilai-nilai parameternya. Misalnya ABCD kita ubah semua, kita coba-coba gitu ya, melakukan perubahan-perubahan di parameter ke semua parameter itu. Itu yang disebut dengan analisis sensitivitas global, gitu ya. Melakukan variasi terhadap semua parameter secara bersamaan dan melihat pengaruhnya pada output yang diteliti. Kalau ini penting itu nanti ketika Anda mau mensimulasikan satu model gitu ya. Oke, di sini analisis sensitivitas lokal dapat dilakukan dengan menggunakan teknik turunan parsial. Nah, ini ya. Misal, suatu variabel V
dan parameter P. Nah, indeks sensitivitas normalisasi dari variabel V terdiferensialkan pada parameter P didefinisikan dengan CPV seperti ini ya. Nah, sama dengan do V per do P. Nah, ini do itu seperti halnya yang sudah dijelaskan kemarin ya. Di sini do itu parsial berarti. Berarti di sini misalnya ada satu fungsi, fungsinya V gitu diturunkan secara parsial terhadap P gitu intinya ya. Nah, dikali dengan apa? Dikali dengan P dibagi dengan nilai fungsinya itu sendiri. Gitu ya. Dalam hal ini V itu variabel yang akan dianalisis terhadap apa? Terhadap parameter P gitu. Jadi perhatikan di sini penulisan CPV di sini itu maksudnya di sini adalah analisis sensitivitas dari eh, variabel. Kalau ini kan sebetulnya fungsi yang menyatakan di sini itu variabelnya itu V. P-nya ini parameter yang akan dilihat itu. Jadi kalau misalkan kita mau menganalisa sebanyak berapa parameter, misalnya di situ ada 3 parameter, ya kita bisa membuat 3 ini kan. Misalnya ada parameternya PHR, berarti di situ C, V, Hi sama dengan do V per do Hi kali misalkan Hi per V. Jadi ada tiga persamaan ini nanti gitu. Kalau misalkan di situ ada 3 parameter dan V di sini pasti di situ menyatakan suatu parameter atau mungkin variabel yang sebetulnya di situ untuk persamaannya itu adalah persamaan yang misalkan itu ada 3 ya ya silakan di situ nanti bisa kita eh, tentukan gitu. Kita pilih mana yang sebagai mana parameter yang akan kita pilih intinya seperti itu. Nah, parameternya ini bisa banyak gitu ya. Jadi silakan, tetapi tidak memerlukan ini sih biasanya untuk analisis sensitivitas itu hanya parameter-parameter yang penting saja ya, sesuai dengan persamaan diferensialnya tentunya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, contohnya itu seperti ini. Misal diberikan model dengan persamaan yang melibatkan variabel F, yaitu, nah ini variabelnya ya, F itu variabel. Nah, kemudian A, B, C, B. Nah, A, B, C, B. Nah, ini semuanya ini kan parameter nih. Berarti ada 3 parameter ya. A, B, C intinya. Sama dengan misalnya fungsinya itu sama dengan 2A plus B kuadrat per C plus B. Misalnya seperti ini. Dengan A, B, C-nya itu parameter. Nah, lakukan analisis sensitivitas untuk mengidentifikasi parameter yang paling berpengaruh terhadap model. Nah, yang berpengaruh terhadap F, intinya begitu, terhadap variabel F. Nah, misalkan di sini kita ingin tahu parameter mana sih gitu. Apakah A, apakah B, apakah C, atau bisa misalkan kedua-duanya, misalnya A, B gitu, pengaruhnya apakah sama besar? Ada kemungkinan juga dia sama besar. Kalau hasil perhitungannya nanti sama, ya. Oke, jadi analisis sensitivitas dilakukan dengan menentukan indeks sensitivitas dari semua parameter yang berpengaruh pada model. Nah, ini ya, C, misalkan ini ya, tadi kan ada 3 parameter. Nah, ini kalau misalkan mau kita analisa semua ya dari ketiga parameter itu, nah di situ kan akan muncul seperti ini. CFA gitu ya, sama dengan do F per do A, intinya kita turunkan terhadap eh, kita turunkan secara parsial terhadap A ya. Nah, ini hasilnya 2 per C plus B. Nah, kalau misalkan kita turunkan dari fungsi yang ini tadi ya, nah kita turunkan dia terhadap B, hasilnya seperti ini. 2BC plus B kuadrat min 2A per C plus B kuadrat. Ya. Nah, kemudian untuk C eh, kita turunkan parsialnya terhadap C ya. Nah, di sini kita turunkan aja hasilnya itu min 2A plus B kuadrat eh, per C plus B kuadrat gitu ya. Anda tahu kan ini untuk turunan menurunkan secara parsial bisa memahami nggak?
menurunkan secara parsial. Nah, misalkan ini ya kita turunkan terhadap A, berarti kan variabel yang lain dianggap tetap, kan gitu ya. Kalau kalau perjumlahan begini berarti bagaimana? Berarti kalau seperti ini sebetulnya bagaimana cara apa menurunkan parsialnya? Diturunkan terhadap A saja, Anda sudah tahu ya caranya ya. Diturunkan terhadap B saja, diturunkan terhadap C saja. Intinya seperti itu. Tidak diturunkan eh, terhadap biasanya kan kalau misalkan cuma apa eh, PD yang biasa, misalkan T gitu. Variabelnya di sini itu tidak ada beberapa variabel. Dalam hal ini walaupun dia posisinya adalah parameter di sini jadi satu variabel ketika dia akan diturunkan. Intinya seperti itu ya, berposisi sebagai variabel gitu. Kalau kita turunkan terhadap A saja ini bagaimana? Kalau kita turunkan terhadap B saja ini jadinya bagaimana? Intinya seperti itu ya. Nah, bisa lah kalau itu. Nah, ini ya. Oke. Nah, kemudian yang ini. Eh, tapi Anda bisa apa enggak? Jangan-jangan enggak bisa Anda diem saja gitu. Bisa, Bu. Ya kan Anda juga bisa apa menggunakan yang di apa eh, di kalkulus itu kan di kalkulus kan kita juga pernah belajar gitu kalau misalkan eh, satu eh, satu fungsinya rasional menggunakan apa kalau fungsinya ada dua suku menggunakan bagaimana UV aksen plus V aksen U nah itu tetap akan berlaku gaya tetap akan berlaku. Kemudian kalau bentuknya fungsi rasional, ada pembilang penyebut, berarti U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Nah, itu juga berlaku di sini ya. Caranya nanti seperti itu. Nah, selanjutnya, misal nilai parameter masing-masing adalah, nah misalkan, nah ini eh, nilai parameter ini harusnya teman-teman ini tuh berdasarkan data ya, berdasarkan data real harusnya gitu ya. Misalkan 0,05, B 0,2, C 0,4. Misalnya ini sudah dari data lah anggaplah di sini gitu. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita mau apa mensimulasikan satu model, kita harus menemukan data. Sebetulnya data itu nilai apa sih yang akan dicari? Nilai dari parameter itu, gitu ya. Nah, ini 0,05, 0, B-nya 0,2, C-nya 0,4. Nah, kemudian di sini kita masukkan saja di sini. Nah, ternyata untuk nilai CFA sini ya, doa berdoanya kalau kita masukkan di sini nilainya ya. Nah, hasilnya 3,33. Kemudian untuk yang ini eh, CFB-nya ternyata 0,277. Kemudian yang C di sini nilainya min 0,388 gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menyimpulkan. Nah, indeks sensitivitas yang bernilai positif ditunjukkan oleh parameter A dan B ya. Artinya, jika salah satu dari parameter A atau B diperbesar, sementara yang lain itu konstan, akan berkontribusi pada peningkatan variabel F. Nah, kemudian indeks sensitivitas yang bernilai negatif ditunjukkan oleh parameter C ya. Tadi ya, hasilnya kan tadi negatif ya untuk yang C ya. Nah, artinya jika nilai parameter C itu diperbesar akan berkontribusi pada penurunan nilai variabel F. Nah, untuk ke CAF sendiri itu kan nilainya ini yang paling besar kan ini ya. Yang paling besar itu yang CAF ya, di sini karena ini 3,33. Kalau yang ini kan 0,277. Kemudian ini min 0,388 secara mutlak kan ini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan, nah, menurunkan nilai parameter A sebesar 10% akan meningkatkan atau menurunkan variabel F sebesar 33,33.
3% dari 3,3 ini kali-kalikan 10 ya berarti ya. Jadi 33,3%. Berarti yang paling berpengaruh itu sebetulnya adalah apa? Adalah parameter A yang paling besar pengaruhnya. Mau dia dinaikkan atau mau dia diturunkan. Ya, itu paling besar pengaruhnya gitu ya. Ini kan kalau C, eh, F, C, nah ini sama dengan min 0,388 menunjukkan bahwa dengan meningkatkan atau menurunkan parameter C sebesar 10% akan menurunkan atau meningkatkan nilai variabel F sebesar 3,88%. Nah, hasil ini juga menunjukkan bahwa parameter A yang paling dominan itu tadi, karena ini kan cuma segini, ya. Sedangkan ini 33,3. Yang ini 3,88 ya untuk yang C. Ya, berarti yang A yang paling berpengaruh. Intinya seperti itu ya analisis eh, sensitivitas lokal. Nah, untuk analisis sebetulnya ya, untuk analisis sensitivitas global itu eh, ya bisa juga sebetulnya kita lokal saja gitu ya, semua parameter dilakukan yang tadi. Tapi bisa juga sebetulnya analisis sensitivitas itu ada yang global juga. Nah, nanti bisa Anda terapkan ini ketika misalnya mau di project gitu ya, nanti analisis sensitivitas global dilakukan dengan teknik Latin Hypercube sampling gitu ya, atau partial rank correlation coefficient. Tidak dibahas lebih lanjut karena ini lebih nanti itu seperti ke statistik gitu ya. Nah, ini juga salah satu teknik sampling Monte Carlo. Nah, seperti ini ya Anda sudah mempelajari barangkali ya tentang Monte Carlo yang mendistribusi parameter menjadi n interval dan n adalah ukuran sampel. Setiap interval dari parameter di sampel satu kali tanpa pengembalian dan semua nilai parameter dieksplorasi. Nah, selanjutnya input dan output diurutkan dan nilai indeks sensitivitas ditentukan menggunakan PRCC. Nah, ini Anda eh, kalau misalkan Anda Bapak eh, mendalami ya tentang Monte Carlo gitu ya. Nah, Anda nanti coba cek ya gitu. Ada beberapa referensi Anda yang bisa mengeceknya itu di referensinya Marino, Flower, sama Wu ini. Nanti silakan Anda cek untuk ini ya. Terutama ini diperlukan ketika Anda nanti menganalisa satu sistem yang besar untuk proyek ya, gitu. Kemudian ini sudah. Nah, Nah, ini penting lagi ya, bilangan reproduksi dasar. Nah, bilangan reproduksi dasar ini nanti penting ketika di dalam model matematika. Biasanya model matematika itu penyebaran gitu ya, penyebaran penyakit, misalkan itu akan penting ya. Nah, konsep bilangan reproduksi dasar ini apa? Ini merupakan aplikasi dari sistem dinamik intinya ya. Jadi bilangan reproduksi dasar adalah jumlah infeksi baru yang dihasilkan satu individu terinfeksi dalam populasi. Nah, umumnya dinotasikan dengan R0. Nah, bilangan reproduksi dasar dapat juga disebut dengan istilah nilai ambang batas akademik, epidemik gitu ya. Eksempelnya itu nilai bilangan reproduksi dasar R0 sama dengan 2 misalnya, menunjukkan bahwa satu individu terinfeksi dapat menghasilkan dua individu yang terinfeksi. Intinya bilangan reproduksi dasar eh, itu adalah bilangannya kecil. Bilangannya kecil, tetapi itu pengaruhnya besar dalam apa? Dalam menentukan perilaku dari sistem. Nah, apabila R0 ini nanti nilainya positif, kemudian nilainya atau biasanya kalau R0 itu ada nilai threshold atau batas, R0-nya itu sama dengan 1. Kalau dia lebih dari 1, gitu ya, itu nanti biasanya sistemnya itu tidak stabil. Kalau R0-nya itu lebih kecil dari 1, di situ stabil asimptotik lokal gitu nantinya. Stabil asimptotik lokal. Nah, di sini bagaimana sih kita menemukan nilai R0 itu di satu model penyebaran penyakit misalnya. Karena ini sudah merupakan aplikasi dari sistem dinamik ya, gitu. Nah,
itu R0. Nah, secara umum kondisi yang memungkinkan dari bilangan reproduksi dasar adalah jika R0 seperti yang saya bilang tadi, jika R0 lebih kecil 1, maka jumlah individu yang terinfeksi akan menurun pada setiap generasi. Sehingga penyakit nanti akan hilang. Nah, jika R0 lebih besar dari 1, maka jumlah individu yang terinfeksi akan meningkat pada setiap generasi, sehingga penyakit akan meningkat dan mewabah. Nah, bilangan reproduksi dasar atau nilai ambang batas epidemik dapat ditentukan melalui matriks next generation yang dikonstruksi dari kelompok individu terinfeksi atau terpapar. Nah, ini cara mendapatkannya nanti dengan menggunakan next generation matrix, gitu ya. Nah, ini sebagai sebagai teorema kuncinya di sini ya. Jika n lebih kecil dari 1, nanti di sini berarti dia stabil asimptotik lokal. Nah, dia akan stabilnya sebetulnya stabil kemana? Stabil ke titik equilibrium yang misalkan dalam hal ini titik equilibrium yang disease free. Nah, ketika dia stabil ke titik equilibrium yang disease free, nanti berarti dia nantinya penyakit itu karakteristik dari penyakit itu nanti untuk jangka waktu yang panjang ke depan gitu ya, penyakit itu akan menghilang gitu ya. Tetapi kalau kita hitung ternyata R0-nya lebih besar dari 1, nanti penyakit itu dalam kurun waktu berapa lama akan semakin menyebar gitu, sehingga jadi wabah gitu ya. Nah, ini pentingnya angka reproduksi dasar ya, terutama untuk model penyebaran penyakit. Nah, penentuan bilangan repnya nanti tolong Anda perhatikan gitu ya, karena di sini ketika Anda menyelesaikan proyek nanti ini sangat diperlukan tentunya. Ya. Nah, misal N adalah jumlah kompartemen atau kelompok terinfeksi dalam populasi gitu ya. Nah, ini misalnya kalau N itu adalah jumlah kompartemen. Kompartemen itu nanti satu populasi itu ya dibagi menjadi kelas-kelas gitu. Ada kelas rentan, ada kelas expose, ada kelas terinfeksi, ada kelas recover, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi di situ sejumlah N, kalau sejumlah N kompartemen, berarti misalnya 4 kelas. 4 kelas menandakan dia 4 variabel. 4 variabel berarti akan ada 4 persamaan diferensial. Intinya seperti itu, sistemnya terdiri dari 4 persamaan diferensial. Kalau misalkan N-nya itu nanti 10, ada 10 kompartemen. Nah, kalau 10 kompartemen, berarti 10 persamaan diferensial dengan 10 variabel utama tentunya. Seperti itu ya. Nah, misal di sini X itu sama dengan X1, X2 sampai dengan Xn gitu. Atau kemungkinan kelas terinfeksi dari individu. Dengan linearisasi di sekitar titik tetap bebas penyakit. Nah, diperoleh di sini dx per dt itu sama dengan T min UX. Dengan T-nya itu adalah matriks transmisi infeksi baru dalam populasi. U-nya itu merupakan matriks transisi perpindahan individu antar kelompok individu gitu ya. Jadi di sini nanti Anda akan menggunakan ini nih. Nah, lebih lanjut nanti contoh mungkin di penelitian gitu, di paper penelitian. Jadi ada T, ada U. Kalau ini adalah merupakan infeksi baru, gitu matriks infeksi baru, U-nya ini adalah matrik transisi atau perpindahan individu antar kelompok individu gitu ya, antar individu atau antar kelompok individu. Jadi nanti ini yang akan bisa menghasilkan eh, R0 gitu. Prosesnya itu nanti dari sini kita nanti setelah itu dari apa Jacobian ya, Jacobian dari ini, Jacobian dari T, Jacobian dari U, kemudian di situ eh, hasilnya di situ matriknya itu kita kalikan nanti T U T U inverse ya di sini ya. U inverse itu akan menjadi spektral radius. Radius spektral gitu ya. Inilah yang disebut dengan eh, bilangan reproduksi dasar. Adalah nilai Eigen yang terbesar.
Nah, ini nanti penting ya untuk proyek Anda nanti seperti ini. Nah, contoh ya yang lebih real itu seperti ini. Perhatikan, misalnya model share. Nah, model share ini model yang secara umum ya sering digunakan gitu sebagai dasar pemodelan penyebaran infeksi penyakit. Bisa model share, bisa SEI, kemudian ada SIS, kemudian ada SIRV, itu sekedar penyimbolan saja sebenarnya ya. Model itu bisa sangat bervariasi. Kalau misalkan modelnya itu terdiri dari misalnya 20 persamaan diferensial, ya mana mungkin kita akan menuliskan itu SEIRVUTW. Nah, nggak usah dituliskan juga tidak masalah. Ini hanya sekedar ini sebenarnya ya, sekedar bentuk-bentuk umum yang sering digunakan itu saja intinya. Nah, misalnya di sini didefinisikan untuk DS per DT-nya A min mu S min beta SI. Kemudian DE per DT itu sama dengan beta SI min mu per kappa E. Kemudian DI per DT itu sama dengan kappa E min mu plus alfa I. Kemudian DR per DT itu sama dengan alfa I min mu R. Nah, dengan asumsi populasinya konstan gitu ya. Jadi di sini perhatikan di dalam satu pemodelan matematika gitu ya. Nah, ini tuh kita harus bisa menjelaskan bagaimana sih ini persamaan-persamaan ini bisa terbentuk. Nah, itu dia ya. Kita harus tahu dulu karakteristik dari penyakitnya intinya. Kalau itu misalkan penyakit influenza, misalkan cocoknya modelnya bagaimana nih gitu. Pasti ada yang disebut dengan kelas rentan. Ini intinya kelasnya itu dibagi menjadi satu, 2, 3, 4. Ada kelas rentan, ini S ini kelas rentan, ini adalah kelas ekspos atau inkubasi. Itu sebetulnya virus itu sudah masuk ke tubuh, tetapi belum belum ada gejala klinis gitu ya, belum sampai menimbulkan sakit, memerlukan waktu dulu. Itu yang disebut dengan masa inkubasi. Nah, misalkan kita tuh penyakit apa ya yang ada masa inkubasi. Nah, misalkan di sini eh, virus COVID, misalkan ya, COVID itu juga membutuhkan waktu ya, atau mungkin rabies gitu ya. Rabies itu memerlukan waktu dari mulai dia digigit, ketika kita digigit oleh anjing, rabies itu kan anjing gila ya. Jadi ketika kita digigit anjing, nah gitu, sebetulnya virus itu sudah masuk di kulit kita, sudah masuk. Misalkan yang digigit itu di tangan misalnya ya. Nah itu perjalanan virus sampai virus tersebut mencapai otak itu kalau di penyakit rabies itu yang disebut dengan masa inkubasi. Karena virus itu akan betul-betul menyerang menyebabkan gejala klinis ketika sudah mencapai otak. Ketika di tangan itu belum ada apa gejala apapun gitu ya. Jadi ada perjalanan virusnya. Nah, itu yang disebut dengan masa inkubasi. Demikian pula kalau misalkan di COVID, ternyata di situ ada expose. Berarti dari mulai kita itu awal virus COVID itu masuk, ya gitu, itu belum sampai menyebabkan kita itu ada demam, belum ada gejala-gejala kita tidak bisa mencium bau gitu. Nah, baru setelah berapa lama, 1 minggu setelah sebetulnya virus itu masuk, nggak tahu kapan masuknya gitu ya, mungkin seminggu yang lalu masuk gitu ya. Nah, itu kita baru ada gejala klinis itu setelah 1 minggu berikutnya. Nah, itu yang disebut dengan masa inkubasi, yang biasanya disimbolkan kalau secara umum gitu ya, peneliti-peneliti itu menyimbolkan dengan E atau expose gitu ya. Nah, kemudian I ini adalah kelas terinfeksi. Kelas terinfeksi itu adalah kelas yang memang dia itu sudah menunjukkan gejala klinis. Gejala klinis itu memang sudah ada sakit gitu ya. Jadi sudah ada demam dan demamnya juga makin parah. Nah, seperti itu. Nah, itu masuknya di kelas I. Nah, kemudian R dalam hal ini R itu sembuh. Nah, kalau misalnya ini penyakitnya penyakit yang tidak mematikan gitu ya, penyakit yang tidak mematikan tentu dia bisa sembuh. Sembuhnya mungkin dengan treatment pengobatan, kemudian sembuh secara sendiri gitu ya, dengan apapun alasannya jika itu bisa sembuh gitu ya. Berarti di sini ada kelas R gitu ya.
Ada kelas ADT recover atau sembuh. Nah, kalau model seperti ini, oh ini kan R itu ini masing-masingnya harus kita ini dulu ya, harus kita pahami dulu. Misalnya ini DS per DT. DS per DT ini sebetulnya menyatakan apa sih? Perubahan S terhadap waktu, perubahan jumlah populasi individu rentan terhadap waktu. Rentan itu kan sehat. Sehat itu rentan. Misalnya saya dan Anda semua di sini. Kita rentan terhadap semuanya itu rentan terhadap influenza misalnya, gitu ya. Artinya kita semua itu sebetulnya masuk ke kelas rentan, gitu ya. Nah, perhatikan di sini DS per DT sama dengan K min mu S min beta SI. Nah, ketika kita memodelkan seperti ini, kita bukan tanpa alasan ya, ini ada ceritanya gitu ya. Nah, apa A itu apa, mu itu apa, S itu apa, beta itu apa, S itu apa, I itu apa. Nah, berarti kan sekarang A ini anggaplah ini adalah rekrutmen bahwa semua kelahiran baru, semua individu yang masuk itu otomatis dia itu rentan, gitu intinya. Kita semua rentan dan apabila sebetulnya ada kelahiran baru, pasti juga rentan. Anggaplah ini apa influenza anggaplah ya, gitu. Jadi akan apa eh, ada rekrutmen yang disebut dengan kelas rekrutmen. Jadi kita semua dan mungkin individu-individu yang baru lahir itu akan masuk di kelas rentan. Nah ini ya, makanya di sini positif karena dia memang menambah jumlah populasi rentan gitu ya. Nah, kemudian di sini min mu S. Mu itu di sini adalah kematian ya, kematian. Nah, kematian alami. Kematian alami itu bisa terjadi kapanpun di kelas manapun. Jadi, kematian alami di sini ini kan semuanya ada mu ya. Di kelas S itu ada mu, di kelas E juga ada mu, di kelas I ada mu, kelas R juga ada mu sama-sama. Dan mu ini disebut dengan kematian alami. Kematian alami itu adalah kematian yang memang terjadi, bisa jadi bukan karena penyakit itu, misalnya penyakit influenza atau penyakit yang lain, bukan karena penyakit itu, tetapi karena memang hal lain. Bisa jadi kematiannya juga karena kecelakaan, ya kan? Walaupun kita misalnya kena COVID nih ya, kita kena COVID. Apakah selalu kematian kita itu karena COVID? Belum tentu. Bisa jadi kematian kita juga karena mungkin ketabrak mobil, karena gitu ya. Kita kepleset di jalan, jatuh, meninggal, lah seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan kematian alami, ya. Nah, nah perhatikan sekarang di sini min mu s berarti kan kematian itu mengurangi jumlah populasi, mengurangi jumlah populasi. Karena kematian itu terjadi di kelas S, gitu ya, maka di sini kita kalikan dengan S kan, jadi proporsinya itu dengan S, mu S. Ini adalah rata-rata kematian. Ini parameter rata-rata kematian, misalnya seperti itu. Nah, kemudian dikurangi apa lagi? Dikurangi apabila kita itu orang sehat berinteraksi dengan orang sakit. Tentu dia akan menjadi sakit. Ketika dia menjadi sakit, dia itu akan ini ya masuk ke kelas pertama dulu ke kelas ekspos gitu ya. Misalnya saya kan sehat gitu. Ada teman saya berinteraksi dengan teman yang terkena COVID. Nah, karena saya deket-deketan gitu, akhirnya virus itu masuk ke saya. Kalau virus itu masuk ke saya, berarti saya kan masuk ke kelas ekspos sebetulnya, gitu ya. Saya pindah dari S itu masuk ke kelas ekspos. Yang menyebabkan saya pindah ke kelas ekspos apa? Karena saya berinteraksi dengan I, dengan orang-orang yang ada di I sebenarnya, ya kan? Yang sudah apa? Sudah memang terinfeksi gitu ya. Jadi di sini kemudian S kali I, gitu ya. Ada saya berinteraksi dengan orang terinfeksi, akhirnya saya menjadi expose. Akhirnya di sini kalau di S dia berkurang, kalau di kelas expose berarti dia bertambah. Makanya dia positif di sini, itu ya. Nah, ini min mu e. Mu e ini adalah kematian gitu ya, kematian alami gitu. Kemudian kalau kappa, kappa itu adalah
penyakit yang meningkat gitu ya dari expose. Nah, dari expose kemudian meningkat menjadi ada gejala klinis. Kalau expose kan belum ada gejala tuh, ya kan? Kalau dia sudah apa terinfeksi berarti meningkat. Ketika saya sudah menunjukkan misalkan virus sudah masuk ke tubuh saya menjadi sakit, berarti saya pindah dari kelas expose ke kelas terinfeksi. Gitu ya. Maka di sini saya akan masuk ke sini. KE, nah KE akan masuk ke sini. KE keluar dari kelas E, gitu ya. KE masuk ke I, gitu intinya. Ini alurnya, seperti itu. Jadi ini KE jadinya menambah populasi I, tetapi dia mengurangi populasi E, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kematian alami juga. Mu I itu adalah kematian alami di kelas I, gitu. Nah, kemudian ada alfa I. Alfa I ini adalah kematian yang disebabkan oleh penyakit ini. Misalnya penyakitnya ini COVID, laka, atau mungkin influenza. Berarti di sini selain ada kematian alami, ada kematian yang memungkinkan karena penyakit ini, misalnya. Jadi muncul alfa I. Dan itu mengurangi juga ya, mengurangi populasi I tentunya gitu. Nah, kemudian DR per DT ini sembuh. Nah, sembuh itu kalau dari I dia diberikan treatment tentu akan sembuh ya gitu. Nah, ini bisa juga misalkan ini seharusnya ini ada alfa, seharusnya kalau misalkan kita simbolkan lagi kan ini yang nggak ada itu sebetulnya kematian karena penyakit ini yang belum ada. Berarti ini model ini sebetulnya cocok untuk model yang memang tidak fatal penyakitnya ya. Misalkan influenza itu kan tidak mematikan gitu ya. Karena di sini tidak ada kematian karena penyakit itu. Kalau modelnya ini COVID, ini harus ada yang namanya kematian alami. Kalau ini bukan kematian alami, alfa ini adalah recovery rate gitu. Recovery rate itu adalah rata-rata kesembuhan dari individu yang berada di populasi I intinya. Masuklah ke R gitu ya. Kemudian dikurangi kematian alami di R. Jadi ini adalah model untuk karakteristik penyakit yang penyakit itu yang menular, kemudian ada expose, ada terinfeksi, dan itu bisa sembuh, gitu ya. Bisa dan kesembuhannya ini bersifat permanen berarti. Permanen itu artinya ketika dia sudah seperti ini ya, alfa I min mu R dia tidak kembali lagi ke S. Kalau misalkan dia tidak permanen, sembuhnya itu tidak menimbulkan kekebalan gitu, itu bisa jadi masuk lagi ke kelas S kan rentan lagi untuk berapa waktu gitu ya. Jadi model ini lebih cocok untuk penyakit-penyakit yang memang sembuhnya sifatnya itu permanen sebetulnya sembuhnya. Cocoknya cacar kalau ini nih, penyakit cacar ya barangkali ya. Cacar itu kan sembuhnya itu bersifat permanen karena ini tidak ada yang kembali lagi ke S gitu ya. Ada expose ada, infeksi ada, kemudian R ada. Nah, cacar cocok untuk ini modelnya ya. Nah, itulah pembentukan model itu seperti itu. Dan Anda di TKO, kalau ada yang di mata kuliah TKO yang juga semester ini, ternyata ini maksudnya, ya, gitu. Jadi Anda sejalan, seperti yang saya bilang, memang sejalan TKO sama sistem dinamik, ya. Nanti Anda bentuklah seperti ini. Intinya tuh seperti itu. Tetapi dengan model-model yang baru, gitu. Jangan yang model-model yang sudah ada karena memang output kita nanti berupa artikel. Oke, bagaimana? Sama seperti yang kemarin. Titik tetap itu cara mencarinya adalah di sini DS per DT. D sama dengan 0, semuanya sama dengan 0. Sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, kalau itu kita selesaikan, gitu ya, entah dengan cara apa, silakan dengan cara substitusi, dengan cara eliminasi, dengan menggunakan software, dengan apa, gitu ya. Nah, silakan. Nah, hasilnya ternyata di sini titik diperoleh titik bebas penyakitnya, misalnya di sini A per mu.
Tetapi biasanya titik tetap itu tidak hanya satu. Seperti yang saya bilang kemarin, kalau sistemnya itu non-linear, itu biasanya titik tetapnya kan tidak hanya satu, gitu ya. Titik tetapnya bisa lebih dari satu. Nah, ini juga nanti silakan bisa dicoba titik tetapnya ada berapa, gitu ya. Nah, misalkan di sini ada titik tetap yang bebas penyakit, artinya ketika titik tetap itu disebut bebas penyakit, itu apabila, nah, perhatikan di sini, SEIR, yang kelas yang memang ini ada penyakit, ada virusnya, itu yang reasonable itu virusnya ada di kelas mana saja? Kalau kalau dari SEIR, saya tanya, coba dijawab. Yang ada virus, apakah di S ada virus? Ada nggak virus di situ? Di orang sehat ada virus? Enggak ya? Di orang sehat itu nggak ada virus. Kalau expose, ada virus nggak di expose? Ada, Ibu. Ada virus. Di expose ada virus ya. Betul, ada virus. Kemudian di kelas I ada virus? Ada virus nggak di I? Infeksi kan terinfeksi ya jelas kan ada virus kan di situ. Nah, kalau di R karena dia sudah sembuh nggak ada virusnya gitu intinya ya. Jadi di kelas E sama I itu adalah kelas yang mengandung virus seperti itu intinya. Jadi titik titik equilibrium yang bebas penyakit itu juga bisa kadang terlihat dari sini. Nah, ketika E-nya itu sama dengan nol, I-nya sama dengan nol, hanya ada S. Nah, S itu kan tidak ada penyakit. Dan bisa terjadi yang kita peroleh nanti titiknya itu misalnya ini untuk S ada nilainya, E-nya misalnya nol, nol, I-nya juga nol, bisa jadi, atau R-nya juga nol. Bisa jadi ketika apa S itu ada nilai, kemudian R-nya juga ada nilai, ada kemungkinan. E-nya nol, I-nya nol. Itu yang disebut dengan bebas penyakit. Titik bebas penyakit itu apabila yang penting E sama I-nya itu sama dengan nol, gitu ya. Yang di titik equilibrium lain di mana E sama I itu tidak sama dengan nol itu yang disebut dengan titik endemik gitu ya. Yang disease free itu apabila yang bagian yang ada virus itu nanti sama dengan nol. Berarti anggaplah di sini ini error. Oke, nah misalkan di sini titik tetap yang bebas penyakitnya itu ternyata ini eh, A per mu gitu, yang bagian S0 saja, yang lain itu nilainya nol gitu ya. Nah, perhatikan sekarang populasi individu terinfeksi. Yang mengandung infeksi atau individu terinfeksi itu artinya yang ada virusnya. Nah, yaitu DE per DT. Nah, sama dengan beta SI min mu plus KE tadi ya. Kita ambil yang E sama I saja intinya di sini dari keempat persamaan diferensial tadi. Ya, kita ambil yang dua saja. Nah, selanjutnya, nah, misal F adalah vektor untuk infeksi baru ya, dan V adalah vektor untuk perpindahan antar kompartemen. Nah, ini untuk infeksi baru itu artinya di sini F itu sama dengan F1, F2. Kemudian di sini sama dengan, nah F1, F2 itu sebetulnya dari mana sih? Dari sini. Yang disebut infeksi baru itu adalah yang ini saja, yang beta SI.
yang menimbulkan infeksi baru. Itu kan karena ada interaksi dengan I ya. Ada interaksi antara S dan I. Interaksinya itu eh, menambah ya, menambah dari populasi yang ekspos. Berarti infeksi baru itu terjadinya di beta SI ini kan. Kalau yang lain kan enggak. Berarti sebetulnya di sini hanya kita lihat untuk F itu eh, yang beta SI saja, gitu ya. Beta SI berarti di sini kan beta SI 0 gitu berarti ya. Beta SI 0. Kalau dari sini kan 0 jadinya. Berarti di sini kalau misalkan kita terangkan beta SI sama 0 gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya itu kita masukkan di V. Nah, kalau di V itu yang pindah ke sini, misalkan pindah dari E ke I gitu ya, atau pindahnya itu bisa berkurang atau bertambah, itu semua kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan di sini kan selain ini kan V1, misalnya di sini di baris yang pertama. Nah, selain beta SI, ini kan ada min mu plus kappa E kan. Nah, ini masuknya semua di E. Masuknya di V ya. Masuknya di V. Berarti yang di atas itu ada eh, min mu plus KE gitu ya. Kappa E. Nah, kemudian ini juga semuanya berarti yang untuk yang baris yang kedua ya, baris untuk faktor yang kedua, berarti di sini KE min mu plus alfa I masuk di baris yang kedua ini. Semuanya masuk di sini gitu. Itu sebagai V, kalau ini sebagai F. Infeksi baru sekali lagi itu hanya yang akan menimbulkan apa namanya pertambahan orang sakit gitu. Berarti kan ini aja ya. Kalau yang lain-lain masuk ini. Nah, misal turunan parsial F terhadap E dan I masing-masing dinotasikan FE dan FI. Turunan parsial V terhadap E dan I masing-masing dinotasikan dengan VE dan VI serta linearisasi pada titik tetap bebas penyakit S0. Nah, perhatikan di sini, ini F FIE F1 ya, F1E ada F1I, F2E, F2I. Nah, ini sebetulnya dari sini ya kita turunkan secara parsial ini adalah seperti kemarin. Sebetulnya sistemnya ini kan eh, seperti yang kemarin kita pelajari ya, yang kita menggunakan Jacobian ya untuk linearisasi ini yang disebut dengan linearisasi kemudian. Nah, jadi di sini ini kan untuk F1 itu kan beta S1, F2-nya 0. Nah, kita turunkan terhadap apa? Terhadap E dan terhadap eh, I gitu ya, E dan I. Nah, F1, nah ini kan beta SI kalau kita turunkan terhadap E 0 ya, 0. Beta SI kalau kita turunkan terhadap I, dia beta beta S gitu ya sebetulnya, beta S. Nah, kemudian di sini untuk yang F2 itu kan 0 ya, sudah 0. 0 diturunkan terhadap E, 0. Kemudian 0 diturunkan terhadap I, 0 juga. Nah, kenapa di sini X0? Karena X0 karena dia kita masukkan di titik yang bebas penyakit tadi itu. Nah, di titik yang mana? Di titik yang ini, ya, di titik yang X0 ini maksudnya. Gitu. Nanti kita akan ubah nilai S0-nya itu dengan eh, A per mu gitu nantinya ya selanjutnya. Nah, kemudian yang bagian U itu pun juga sama ya. Atau ini kan T, T itu kan ini tadi ya. Artinya Jacobian dari yang F ini. Sekarang Jacobian dari yang V ini gitu. Kita simbolkan dengan U ini gitu ya. Jadi yang ini kita turunkan juga terhadap E dan I. Nah, perhatikan sekarang yang di baris pertama, kalau kita turunkan terhadap E, betul ya, ini ya, mu plus K ya. Nah, kalau kita turunkan terhadap I, dia 0. Nah, kalau sekarang yang baris kedua, kita turunkan terhadap E, dia kita turunkan terhadap E, jadi min kappa ya.
Nah, kalau kita turunkan terhadap I, berarti dia mu plus alfa, gitu ya. Nah, ini diperoleh T dan U. Nah, kemudian untuk mendapatkan R0, nah kita kalikan di sini T dengan U inverse. Berarti kita harus mencari U inverse. Ya, U inverse ini bagaimana? Gitu ya. Jadi, U inverse kita cari dulu. Ya, Anda pasti tahu itu mencari U inverse. T, matrik T kita kalikan dengan U inverse. Hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Dengan menghitung nilai eigen terbesar dari matriks K, diperoleh bilangan reproduksi dasar. Jadi ini bilangan reproduksi dasarnya. Nah, caranya ini bagaimana? Mencari nilai eigen biasa setelah ini kan didapatkan ini. Caranya dengan mencari nilai eigen dari ini gitu ya. Nilai eigen itu bisa jadi nilai eigennya kan tidak tunggal, gitu ya. Nilai eigennya bisa jadi tidak tunggal. Ada nol, ada nol, nol. Ini kalau dalam hal ini biasanya nol, 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 dan satu nilai ini. Nah, nilai eigen yang terbesar, di situ artinya dia positif, positif yang terbesar gitu ya. Itu yang disebut dengan bilangan reproduksi dasar. Bilangan reproduksi dasar itu pentingnya untuk apa? Untuk eh, untuk mengetahui perilaku dari penyakit gitu ya. Ini adalah threshold atau ukuran untuk mengetahui eh, bagaimana penyebaran penyakit itu. Nah, intinya kalau nanti di sini kita dari model kita mendapatkan nilai data-data ya. Kita mendapatkan nilai data. Datanya misalnya K, beta gitu ya. Ini tadi kan S0 itu S0 itu kan kita masukkan saja di sini tadi. Kita masukkan ini ya S0-nya A per mu kita masukkan dulu nanti di sini. Nah, kemudian ini mu plus kappa, mu plus alfa gitu ya. Nah, di sini kalau hasil dari simulasinya nanti itu lebih besar dari satu, nanti intinya penyakit itu akan menyebar. Kalau hasilnya lebih kecil dari satu, nanti penyakit itu akan punah seperti itu. Gitu. Jadi harapannya kita itu kan penyakit itu punah gitu ya. Harapan dari semua apa namanya eh, kita itu memodelkan penyakit, harapan orang itu, harapan secara real gitu ya. Kalau misalkan ada penyebaran penyakit kan kita itu menghentikan penyebarannya kan gitu. Artinya kalau di model matematika menghentikan penyebaran penyakit itu adalah dengan memaksa R0 ini agar R0-nya itu lebih kecil dari satu gitu. Kalau di dunia model matematika. Di dunia nyata, bagaimana cara membuat penyebaran penyakit itu berhenti dengan memberikan treatment, dengan memberikan vaksin, dengan memberikan penyuluhan, dengan memberikan edukasi itu ya yang akan dilakukan. Nah, inilah kemudian yang akan kita kontrol. Yang akan kita kontrol itu apa yang akan bisa menyebabkan penyakit itu lebih cepat punah, intinya seperti itu. Nah, itu bisa kita kontrol dengan cara menurunkan tentunya gitu. Dan kontrol itu bisa menaikkan atau menurunkan itu, intinya seperti itu. Itulah yang disebut dengan teori kontrol optimum, gitu ya. Intinya jadi memang kuliah ini nyambung ya, teman-teman ya. Jadi di sini nanti Anda itu nanti ketika apa eh, memodelkan ya di sini sampai dengan menemukan R0. Ini analisis kestabilan itu sampai dengan menemukan R0. Dari situ kemudian kadang-kadang R0 itu tidak melulu R0-nya itu lebih kecil dari satu. Kalau lebih kecil dari satu kan memang penyakit itu nanti memang akan apa akan punah, tetapi mungkin dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Nah, kalau R0-nya lebih besar dari satu, dia akan menyebar gitu lah. Penyakit itu menyebar kalau tidak kita hentikan, nah itu akan berbahaya. Oleh karena itu diperlukan kontrol untuk menghentikan penyebaran itu. Nah, menghentikan penyebaran itu kontrolnya bagaimana cara mengontrolnya dengan
teori kontrol optimum. Nah, kayak gitu. Jadi nanti beberapa variabel kita perhatikan, beberapa variabel itu kita kontrol, gitu ya. Nah, kalau di dalam dunia nyata, berarti ya itu tadi memberikan vaksin, penyuluhan, edukasi, kemudian mungkin ada psikologi, misalkan apa penyakit-penyakit mental gitu ya, dibawa ke psikolog itu juga salah satu usaha untuk menekan penyakit itu agar tidak menyebar, intinya seperti itu ya. Jadi itu kaitannya sebenarnya. Jadi teman-teman di sini kalau di sistem dinamik nanti proyeknya teman-teman nanti itu bisa ini ya, proyek untuk model matematika nanti memodelkan yang seperti ini, memodelkan sampai dengan perilaku dari penyakitnya gitu, karena nanti ada tapi saya nggak tahu karena ini nanti kan nggak tahu di kelas ini barangkali akan dilanjutkan dengan Bu Depi ya, karena kita tuh sebetulnya tim gitu. Kalau dilanjutkan dengan Bu Depi ya silahkan monggo, nanti proyeknya seperti apa gitu. Jadi saya mungkin akan bertukar ke kelas satunya untuk ke proyeknya, barangkali nanti akan seperti itu. Nah teman-teman nanti pelajari di sini dengan lebih detail lagi. Nah, untuk model SAIR, model SEI, model SIS, dan lain sebagainya itu seperti apa. Eh, Apa pentingnya kita mempelajari ini? Karena ini betul-betul masalah real gitu ya, betul-betul masalah real aplikasi dari permasalahan-permasalahan di dunia nyata, terutama untuk penyebaran penyakit. Bukan hanya penyebaran penyakit untuk sistem dinamik ini ya, modelnya itu bisa menggunakan misalnya model predator prey, model yang lain gitu. Nah itu semua nanti di apa juga akan menjadi satu bahan kajian juga nanti di pemodelan matematika. Jadi pemodelan matematika itu nanti luas. Ini salah satu bagian dari pemodelan matematika. Pemodelan matematika itu bisa pemodelan parsial. Parsial itu kalau misalkan kita memodelkan dengan misalkan kita memodelkan gelombang tsunami. Nah, itu juga pemodelan matematika dengan menggunakan apa? Partial differential equation. Nah, itu pemodelan matematika. Kita memodelkan misalnya eh, kalau itu tsunami ya, gelombang tsunami. Kita mau memodelkan persamaan panas, kita mau memodelkan persamaan gelombang, gitu ya. Kita mau memodelkan misalnya dengan menggunakan machine learning. Nah, itu ya dengan menggunakan machine learning dalam hal ini mungkin kita menggunakan software Julia, misalkan gitu. Nah, itu boleh di pemodelan matematika itu akan lebih luas lagi. Ini bagian kecilnya juga di dalam pemodelan matematika. Pemodelan matematika apa saja yang tercakup? Sebetulnya banyak kalau model matematika. Semua yang Anda pelajari di matematika itu merupakan tool untuk pemodelan matematika. Tetapi di sini dalam hal yang di sistem dinamik itu memang untuk menyelesaikan pemodelan-pemodelan yang seperti ini, ya, model penyebaran penyakit, model apa namanya dinamika populasi, pertumbuhan populasi gitu ya, kemudian predator prey, kemudian kompetisi itu dengan menggunakan sistem dinamik karena cara-caranya nanti akan seperti ini, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini materi terakhir ya, sebetulnya sudah terakhir gitu ya. Sudah terakhir. Nanti kan ada tugas ya kemarin itu misalnya Anda coba untuk yang global stability bagaimana gitu ya. Nah, untuk Ruth Hurwitz kemudian Anda coba menganalisa lagi gitu ya. Ruth Hurwitz kemarin harus ini lagi di kelas ini mungkin ditugaskan juga ya. Intinya ada 3 tugas ya untuk Anda karena memang kita tidak ada UTS kan, tidak ada apa kuis gitu ya sebelum UTS. Ya jadi nilainya cuma dari tugas. Makanya tugasnya nanti coba dikerjakan dengan baik ya. Nah, misalkan itu tadi kan kemarin saya sudah minta kayaknya ya untuk global stability itu bagaimana? Karena itu kayaknya banyak cara gitu loh teman-teman. Jadi tidak mungkin apa semuanya ke apa bisa kita pelajari gitu. Apalagi itu agak lebih apa eh, ya daripada yang lokal ya tentu itu akan setingkat lebih rumit. Nah, seperti itu. Nanti coba silakan Anda eh, coba eh, terkait dengan referensi-referensi global stability. Kemudian
root Hurwitz itu penting karena root Hurwitz itu nanti digunakan ketika modelnya itu begini. Nah, ini kan kalau model seperti ini kan selalu terkait dengan nilai eigen. Kita menentukan nilai eigen, nilai eigen gitu ya kan. Nah, tetapi kadang-kadang sulit untuk menentukan nilai eigen itu. Nah, dengan menggunakan kriteria root Hurwitz, kita itu bisa tahu dia stabil atau tidak tanpa mengetahui nilai eigennya. Artinya, kalau dia sudah memenuhi kriteria root Hurwitz itu, dia akan stabil asimptotis gitu. Otomatis kalau dia stabil asimptotis, tanpa kita mengetahui nilai eigennya, kita tahu bahwa pasti nilai eigennya itu negatif gitu. Jadi berjalannya itu berbalik gitu jadinya. Itu. Nah, itu perlu kriteria root Hurwitz itu. Apabila dengan menggunakan next generation matrix, ternyata di sini kita tidak mendapatkan nilai eigen yang kita maksudkan di sini. Kalau tidak dapat nilai eigennya kan kita susah menentukan ini juga. Itu intinya. Oke, ada yang ditanyakan? Cukup? Berarti untuk minggu depan, eh Ya, tugas itu berarti ya tugas Anda ya, tugas Anda coba di ya, ini kan. Tugas Anda. Dan selain itu juga Anda bisa misalnya begini ya, mungkin tugasnya nanti gini, model yang simple-simple gitu ya. Anda coba aplikasikan di model-model yang simple. Kan ada model SIS. Nah, nanti bisa berkelompok tuh. Model SIS, model SEIR, model itu dari paper-paper aja gitu ya. Dari paper-paper itu nanti coba Anda pahami lagi seperti langkah-langkah yang saya jelaskan ini tadi gitu. Kira-kira Anda bisa memahami atau tidak? Gitu ya intinya ya. Nanti coba selain daripada itu, misalkan Anda mau membuktikan yang kestabilannya. Kalau kestabilannya kan ini sampai dengan R0 ini kan. Nah, itu baru stabil asimptotik lokal. Nah, bagaimana kalau menerapkan yang global? Ya nanti silahkan sampai nggak Anda apa menemukan yang global itu. Caranya bagaimana gitu. Gitu ya. Mungkin karena kalau misalkan cuma oh ya apa teoremanya yang stabil asimtotik apa global ya banyak kalau teorema-teorema itu. Tetapi bagaimana mengaplikasikannya ke model seperti itu. Jadi silakan nanti di searching paper-paper terkait dengan model-model penyebaran seperti ini. Misalnya SIS, kemudian model SIS, SIR, SEIR, kemudian SAFE. Nah, kayak gitu kan biasanya yang digunakan itu yang simple-simple gitu ya. Nanti agar Anda bisa mempelajari step by step bagaimana sih sampai dengan mendapatkan R0-nya gitu ya. Nah, kalau bisa, ini nanti juga Anda belajar menggunakan simulasinya gitu ya, agar nanti Anda, tapi Anda bisa menggunakan software di sini. Ngapain kalau misalkan mencari nilai eigen ya sudah dengan menggunakan Maple aja juga boleh gitu. Tetapi kalau di ujian nanti, nah ujiannya kan sampai di sini nanti materinya itu ya nggak boleh dengan menggunakan software harus manual gitu mencari eh, nilai eigen dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nanti untuk minggu depan berarti ya itu satu pertemuan itu adalah pertemuan yang terakhir kita gitu ya. Nah itu juga artinya ya ini saja nanti tugasnya tolong dari stabil karena ini memang inti dari yang kita kaji di sistem dinamik itu ini gitu ya. Sampai kita bisa menyelesaikan permasalahan dunia nyata dengan mengaplikasikan apa yang kita pelajari kemarin itu. Nah, bagaimana misalkan Anda pelajari sekarang seir aja ya. Seir nanti gambar potret fasenya seperti apa lah itu kan Anda bisa bisa menyelesaikan itu juga dengan apa yang sudah dipelajari kemarin. Iya kan? Nah, seperti itu. Nanti coba silakan perkelompok misalnya membahas satu model eh, penyebaran penyakit atau mungkin model populasi boleh ya. Populasi misalkan predator prey, terus kemudian model kompetisi boleh. Gunakan sistem dinamik yang kita pelajari di sini. Buktikan kalau misalkan itu model penyebaran penyakit gitu ya, model kompartemen. Nah, itu nanti sampai pada menentukan apa R0 kestabilannya gitu ya, sampai dengan mensimulasikan kalau bisa.
terapkan kemarin itu yang Anda pelajari di kemarin kan sudah mempelajari itu ya, kan, menggambarkan potret fasenya seperti apa. Nah, coba pikirkan kalau itu persamaannya lebih dari dua persamaan diferensial, bagaimana tuh? Kira-kira menggambarkan di Maple-nya bagaimana? Menggambarkan di misalkan MATLAB atau Python, ya silakan. Anda coba itu bagaimana menggambarkannya. Sampai di sana ya, mungkin itu nanti masing-masing kelompok nanti bisa menyampaikan itu untuk pertemuan yang terakhir. Gitu ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Sudah, Ibu. Sudah ya? Ya. Nah, kita ketemu lagi mungkin ini karena saya sebetulnya ada kegiatan ini ya. Jadi apa ini sudah ditunggu gitu ya. Ada harus telepon apa Bu Wiwi atau siapa ini tadi gitu. Jadi jika tidak ada pertanyaan ini kan masih ada waktu. Nah, silakan nanti bisa didiskusikan ya eh, dengan teman-temannya gitu ya terkait dengan eh, tugasnya gitu ya. Tugas-tugasnya semuanya dikumpulin aja ya. Yang tugas-tugas yang sebelumnya itu nanti bisa dikumpulkan di Teams gitu. Kita kan sudah ada Teams kan. Kita masing-masing nanti bisa dikumpulkan di folder gitu. Misalnya tugas ini, tugas satu, tugas dua, tugas tiga, kumpulkan di sana. Nanti sebagai bahan penilaian karena kita memang nggak ada kuis gitu ya di apa sebelum UTS. Tapi tetap perlu ada rata-rata kuis juga nanti yang harus dinilai gitu. Oke, seperti itu ya. Silakan nanti dilanjutkan gitu ya sampai waktunya habis. Habisnya kan ini jam berapa sih? Jam setengah 11 ya atau jam berapa? Nah, oke. Untuk meetingnya bisa saya akhiri sekarang. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Ibu. Oke, jika tidak ada mungkin meetingnya bisa saya akhiri. Silakan teman-teman berdiskusi, melanjutkan diskusinya ya. Artinya untuk per kelompok tugas-tugas tadi silakan gitu untuk pertemuan terakhir. Saya harap itu eh, bisa memberikan kesan yang baik. Anda memahami gitu apa yang sudah disampaikan ini gitu. Ya tentunya di sini Anda harus mengeksplor lagi gitu ya apa-apa yang misalkan belum dipahami dipelajari lagi. Oke, terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya pada pagi hari ini. Saya akhiri meeting kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama.